Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Azam di channel Pecinta Emas, channel saya sendiri, atau bisa juga kalian menyebutnya dengan Gold Barbar. Channel satu-satunya channel emas terbarbar di zaman ini gitu. Jadi saya akan menjelaskan singkat mengapa menabung emas itu lebih menguntungkan jika eh, kita pertama ikut MLM, yang kedua ikut asuransi, yang ketiga udah jelas-jelas lebih aman dari penipuan online atau penipuan yang biasanya itu ya. Nah, yang pertama saya menjelaskan sedikit tentang MLM, dan di video the next berikutnya itu saya akan menjelaskan lebih rinci sebangsat apa ini video eh, atau ulasan dari si para korban MLM yang mereka pernah menjadi korban dari si cunguknya ini. Nah, dan menurut saya ketiga yang saya sebutin tadi, MLM, asuransi, dan penipuan itu tai kucing. Yang pertama MLM. Jika kita ikut MLM, maka selalu tuh diiming-imingi akan mendapatkan motor, mobil, rumah, kapal pesiar, dan ada salah satu MLM dia yang bilang uang akan bekerja untuk kita. Fuck, this is bullshit. Jadi kalian sebaiknya menjauhi MLM, apapun bentuk MLM-nya. Secara logika, jika kita join MLM, itu kan ada yang namanya biaya daftar, biaya pembelian produk, tutup poin gak tutup poin, is fucking bullshit. Jadi saya nggak saranin itu semua, yang ada uang kalian hilang. Seharusnya pihak MLM atau para leader-leader bangsat MLM, jika kalian ingin menyampaikan ke bawahan kalian itu, apalagi sih yang cupu-cupu yang baru mau daftar di MLM, ya kalian terus terang aja gitu, kalian mau nipu. Nah, atau yang kedua, ya uang yang masuk dari kalian ke dia, ya udah uangnya buat dia, dengan memakai, ada yang dengan memakai jas atau it's apalah, it's bullshit, terus yang foto di belakang mobil mewah dan itu bukan mobilnya, dan masih banyak lagi. Nah, terus yang kedua, asuransi. Mengapa saya bilang asuransi it's a tai kucing? Jadi asuransi itu juga nggak bener, guys. Seperti asuransi yang di bank-bank gitu ya. Saya juga menyebutnya nggak bener ini asuransi. Jadi asuransi yang saya maksud, jika misalkan kita ke bank bawa uang di atas 50 juta tuh pasti kita diiming-imingi, halo kakak, halo mas, halo bapak, halo ibu, boleh uangnya diasuransikan? Jangan. Mending uangnya itu kalian kalau bisa kelola usaha atau jual cilok, misalkan jual cilok atau jual bakso, mending kalian jual cilok aja. Terus jika kalian amannya nih ada uang 50 juta, jangan taruh di bank. Saya menyarankan jangan taruh di bank atau di deposit. Seperti di video saya yang sebelumnya, jika kita misalkan mempunyai uang 50 juta atau uang 100 juta, kalian jika masih meragukan video ini, silakan kalian bandingin sendiri. 50 juta kalian taruh di bank, jika kalian punya uang 100 juta ya, 50 juta kalian taruh di bank, dan 50 juta kalian beli emas. Dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu setahun tuh kalian bisa bandingin sendiri lebih untung mana gitu. Nah, ntar tuh ada di asuransi namanya, jika kita misalkan ikut asuransi pendidikan, kesehatan, atau asuransi fucking bullshit itu, nggak ada yang bener gitu asuransi. Jadi kayak misalkan dia premi kita setiap bulan di deposit 300 sampai 500 ribu, cuman dalam range waktu 10 sampai 10 tahun. 10 juta sampai
dalam range 10 tahun itu sampai 15 tahun ke depan. Jika kita kurang dari 10 tahun sampai 15 tahun, maka siap-siap uang kalian akan dipotong oleh bank itu kisaran 40 sampai 60% yang kalian kasihin ke bank. Jadi seperti logikanya kalian udah menyetor 100 juta, maka kalian hanya bisa menarik uang 40 sampai 60 juta, sisanya hangus. Nah, yang ketiga is fucking bullshit. Fucking bullshitnya itu jika kalian misalkan lagi kekurangan duit atau gimana ya, eh, ini banyak kejadian juga sih, banyak para korban yang saya searching di internet, mereka salah satunya yang butuh duit dengan, kan sekarang banyak beredar penipuan di internet atau penipuan via telepon atau apa segala macam. Nah, kalian lebih aware, lebih hati-hati. Dan jika kan udah banyak juga nih, kalau di sini misalkan ada aparat atau pemerintah yang nonton gitu, ya silakan aja, kalian harusnya membantu gitu, membantu si para korban. Dan jangan yang udah ngelapor itu kalian mintain duit lagi. Jadi kalian tangkep aja nih pelakunya, terus kalian denda si pelaku penipuan itu, terus balikin uang korban yang telah ditipu. Jadi seperti itu guys. Eh, Seperti itu aja sih kira-kira yang dapat gue sampein. Nggak banyak sih, ntar di the next video berikutnya akan gue lebih rincin lagi. Yang pertama itu kenapa MLM, yang kedua kenapa si asuransi, yang ketiga kenapa penipuan is fucking bullshit atau tai ayam lah, tiga-tiganya. Tai kucing sih lebih tepatnya, itu tiga-tiganya itu tai kucing. Jadi kalau kalian kedepannya ingin hidup yang lebih baik lagi ya, saya saranin kalian selain bekerja juga memikirkan investasi masa depan ya. Investasi ada banyak. Nah, hati-hati juga dengan investasi bodong. Jadi kalau amannya, kalian misalkan nggak ngerti, belum ngerti saham, belum ngerti tentang berlian, kalian belum ngerti tentang tanah ini segala macam, kumpulin emas dulu aja. Jadi kayak misalkan kalian mampu sebulan sekali 1 gram, atau setiap 5-6 bulan sekali, atau 1 tahun 2-3 kali kalian mampu mengumpulkan emas, ya saya saranin kalian mengumpulkan emas dulu aja. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, agar tidak tertipu dari yang saya bilang itu, dari MLM, asuransi, dan penipuan online. Nah, saya meminta nih dari pihak aparat, pihak pemerintah tuh, kalian blokir si penipu online ini. Dan kalian silahkan mau denda sebanyak-banyaknya tuh, ambil aja uangnya. Terus yang kedua, sebelum denda itu dibayarin, nah kalian juga harus memaksa si penipu ini agar mengembalikan uang si korban yang telah ditipu. Cukup sekian video yang dapat gue sampai ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pada tanggal 20 Agustus 2020 saya akan menampilkan harga emas batangan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di akhir video saya akan menampilkan emas batangan, harga emas batangan. Dan saya akan lampirkan juga di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe. Nah, harga buybacknya sekarang, harga buybacknya itu per gramnya 928.000. Harga emas batangan
based on butik emas full gadung, mulai dari setengah gram sampai 1 kilogram, kisaran harga 545.000, 1.030.000, 2 juta, yang 2 gram itu 2 juta, yang 3 gram 2,975.000, yang ke 5 gram, yang 5 gram itu hampir 5 juta, yaitu 4,930.000, 4,930.000. Untuk yang 25 gramnya itu sekarang 24.362.000. Untuk emas batangan yang 50 gram sekarang harganya 48.645.000. Untuk emas batangan yang 100 gram sekarang 97.212.000. Untuk emas batangan yang 250 gram harganya 242.765.000. Harga emas batangan yang setengah kilogram 485.320.000. Harga emas batangan yang 1 kilogram 970.600.000. Nah, kalian bisa mengcompare juga dengan harga online. Untuk harga offline silahkan kalian cek sendiri di toko emas. Harga logam mulia yang dijual di pasaran oleh si seller 1.085.000. Karena harga emas batangan yang dari Antam ini belum termasuk pajak. Dan versi dari si Tokped emas digital harganya segini, tapi saya juga kurang berminat emas digital, lebih seneng dengan emas logam mulia karena kita megang sendiri barangnya. Cukup sekian video yang dapat gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.